Selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah Kamis Putih bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah online masa Raya Paskah 2020 GKI Serpong. Seluruh ibadah masa Raya Paskah 2020 akan kita laksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing secara online di kanal YouTube GKI Serpong Official dengan jadwal sebagai berikut. A. Ibadah Jumat Agung, Jumat 10 April 2020, pukul 10.30 dan 15.00 WIB. B. Ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 11 April 2020, pukul 10.30 WIB. C. Ibadah Paskah, Minggu 12 April 2020, pukul 05.00 WIB. Ibadah Kamis Putih hari ini dilayani oleh Pendeta Marvan F. Nikizulu Tahamata. Demikian warta baca sore ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam iwarta GKI Serpong. Terima kasih. Panggilan beribadah. Dalam kegelapan malam, aku membayangkan Tuhanku yang bersiap menghadapi kelam demi selamatku. Di tengah gelap, bisakah aku melihat terangnya? Kiranya ia menyinari mata hatiku dan membuatku makin mengasihinya, sehingga hidupku jadi bagian dari hidupnya. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengawali ibadah Kamis Putih pada hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih,
Para murid menjadi saksi bagaimana pada malam itu Yesus Sang Guru mengambil rupa seorang hamba yang melayani. Ia bangkit dan menanggalkan jubahnya. Kemudian mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tidak hanya itu, Yesus pun menyekah kaki itu dengan kain yang terikat di pinggangnya. Yesus yang adalah guru dan Tuhan saja mau melayani para murid dengan kerendahan hati. Bagaimana dengan kita? Adakah kita telah saling melayani satu dengan yang lainnya? Bukankah Tuhan Yesus memberikan perintah bagi para murid bahwa keteladanannya mendatangkan kewajiban bagi kita untuk melakukannya yang sama pada orang lain. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan kita luar biasa istimewanya. Ia telah lebih dulu melayani kita, sehingga kita pun senantiasa dikatakan, berbahagialah engkau, jikalau engkau pun saling melayani satu dengan yang lainnya. Tapi realita hidup yang kita jalani, terkadang kita tidak mampu, tidak mau untuk melakukan akan hal tersebut dengan berbagai macam alasan yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan penuh kesadaran akan kegagalan kita, mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita datang pada Tuhan dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengajar kami melakukan kebaikan dengan cara melayani orang lain sesama kami. Engkau memulainya dengan mencontohkannya kepada murid-murid-Mu, dan selanjutnya melayani kami yang berdosa. Tapi kadang kami lupa diri. Bahkan mungkin sering kami lupa diri. Setelah menerima pelayanan-Mu, di mana rasa terima kasih kami?
Apa yang kami lakukan ketika berhadapan dengan orang yang rendah? Rendah menurut pandangan kami. Bagaimana sikap kami ketika dilukai oleh orang lain? Sungguhkah kami menunjukkan rasa syukur padamu atas kebaikanmu itu? Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bangkit berdiri. Kita menyadari akan berbagai macam hal yang telah kita lakukan dalam hidup keberdosaan. Sekarang, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berdasarkan kebenaran firman-Nya dari Yeremia 31, ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan satu dengan yang lainnya. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, tepatlah kita mau mengikuti Yesus selama-lamanya, apapun realita hidup yang kita hadapi. Komitmen, keputusan mengikuti Yesus perlu terus kita nyatakan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Di dalamnya kita butuh pedoman. Untuk itu mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mengawalinya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Karena perkenan-Mu lah nafas hidup ini ada pada setiap kami. Dan saat kami melangkah dalam keseharian hidup kami, semuanya itu karena Engkau yang mengizinkan itu ada dalam hidup kami. Dalam langkah kami ya Tuhan, kami ingin terus melangkah menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Engkau lewat kehidupan yang kami jalani sesuai dengan kehendak Engkau. Untuk itu, mampukanlah kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memampukan kami memahami kehendak Engkau lebih istimewa lagi
memberlakukannya di dalam hidup keseharian kami. Hamba-Mu ini mampukan dalam menguraikan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dalam ibadah Kamis Putih terambil dari bacaan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17, dilanjutkan ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17, dilanjutkan ayat 31 sampai ayat 35. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Simon kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku saja selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca, merenungkannya, dan memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hosana. Umat Tuhan yang terkasih, indah saat kita boleh menyatu sebagai keluarga satu dengan yang lainnya. Nikmatilah itu, karena itu adalah bagian dari anugerah Tuhan bagi hidup setiap kita. Indah saat kita boleh bersama-sama ada di dalam ibadah rangkaian yang boleh bersama-sama kita bersatu untuk boleh merenungkan cinta, kebaikan, kasih, dan anugerah Tuhan yang sangat istimewa adanya. Umat Tuhan yang terkasih, pasti kalimat ini tidak asing bagi kita. Kalimatnya adalah, kami berjuang di sini untuk kalian. Kalian berjuang di rumah untuk kami. Kita berjuang bersama-sama. Kalimat ini sungguh ingin menunjukkan sebuah rasa yang sama, sebuah tindakan yang sama, sebuah action yang sama, dan semuanya itu kita lakukan dalam porsi kita masing-masing. Kami ada untuk boleh menyatu di dalam penanganan setiap pribadi yang butuh penanganan medis. Kami pun ada di rumah bersama-sama
menyatu sebagai keluarga. Dan semuanya itu kita lakukan sungguh tidak dengan beban, tidak dengan rasa takut, tidak dengan kecemasan, tidak dengan kegalauan, tapi kita melakukan itu semuanya karena kita memiliki yang namanya kasih. Kasih yang sangat istimewa mengikat setiap kita. Saat para medis bekerja karena mereka sungguh mengasihi. Saat kita boleh ada di rumah karena kita juga memiliki kasih. Dan saat kita melakukan itu semuanya, kita pun juga menunjukkan kasih. Yesus Tuhan kita memiliki ini. Jiwanya adalah ini. Jiwa Yesus adalah kasih. Kasih yang sangat istimewa. Kasih yang tidak menuntut apapun juga. Tapi kasih yang sungguh Dia lakukan, Dia berikan, Dia ungkapkan, Dia nyatakan kepada umat yang Ia kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Istimewa umat Tuhan. Kasih itu. Kasih yang menjadi spirit jiwa Yesus. Sehingga Ia bukan hanya mendemonstrasikan, dan bukan tujuannya untuk mendemonstrasikan. Kasih itu yang membuatnya memandang dunia, melihat realita dunia, dan memikirkan dan sungguh merancangkan dengan luar biasa apa yang Ia akan lakukan. Melihat dan menyatu dengan para murid-muridnya. Semua orang dalam sekelilingnya melayani bersama-sama. Kasih. Kasih itu. Sehingga Ia di dalam kamis putih, Dia mau menunjukkan hal yang sangat istimewa. Kasih yang mendorongnya. Kasih yang menggerakkan urat-urat nadinya. Kasih yang menggerakkan pikirannya, tangannya, kakinya, dan semua yang ada. Sehingga Ia melakukan action yang sangat-sangat luar biasa. Tindakan yang luar biasa. Dia memberikan keteladanan. Dia memberikan keteladanan. Teladan yang sungguh istimewa. Dia tidak meminta lebih dulu muridnya melakukannya, tetapi Dia berinisiatif melakukannya. Dan yang Dia lakukan, Ia adalah guru dan Tuhan. Sapaan murid-muridnya. Aku adalah guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Tapi keteladanan yang Ia berikan, yaitu apa? Dia membuka jubahnya, mengambil selai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya, mengambil sebuah basi air, lalu menghampiri murid-muridnya satu persatu. Ia membasuh kaki murid-muridnya dengan penuh kasih, satu persatu. Dan ketika sampai kepada Petrus, engkau akan membasuh kakiku? Ya, kalau demikian semuanya, dari kepala dan seluruh tubuh. Yesus pun meresponnya. Setiap orang ketika sudah mandi tidak butuh lagi
Yang dibutuhkan adalah kakinya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah teladan yang ia berikan. Teladan yang sangat istimewa. Jiwanya adalah kasih. Kasih yang luar biasa. Ia ingin menerjemahkannya. Ia ingin menunjukkannya dengan keteladanan. Keteladanan yang ia lakukan. Yesus memberikan keteladanan. Dan saat Yesus sudah memberikan keteladanan pada setiap murid-muridnya. Dan pada kita sekalian, kita pun boleh melihat, boleh membaca keteladanan itu. Lalu apakah keteladanan itu hanya sampai dalam pemahaman kita, pikiran kita, rasa yang ada? Aduh syukur Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Kita mau masuk ke dalam hati itu, dalam rasa itu. Hanya itukah? Kita hanya ingin memikirkan luar biasa Tuhan kita. Dia adalah Tuhan dan Guru. Luar biasa yang mau datang membasuh kaki murid-muridnya. Sampai sekedar itukah? Hanya itukah umat Tuhan? Hanya sebatas itukah umat Tuhan? Tuhan pun meyakinkan mereka. Sungguh menyemangati mereka. Apa yang Tuhan katakan? Jikalau engkau melakukan, engkau bahagia. Lebih lagi, jikalau engkau saling mengasihi, saling melayani, saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa engkau adalah muridku. Muridku, muridku, muridku. Yang bukan hanya mendengar apa yang luar biasa itu. Bukan hanya memahami apa yang luar biasa itu. Tapi melakukannya. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Sukacita. Bukan karena sebuah keharusan, jadi beban, kewajiban. Tetapi karena saya sadar, saya murid Tuhan. Maka tidak ada pilihan lain. Saya harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Melayani dengan hati. Itu tema kita hari ini. Bagaimana kita bisa melayani dengan hati umat Tuhan? 3 hal ini menjadi penting. Melayani dengan hati. Siapa yang tahu hati setiap kita? Dalamnya laut, ukurannya kita bisa ukur. Dalamnya hati, hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Sehingga bagaimana itu boleh sungguh-sungguh kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Milikilah ini. Kenakanlah ini. Menjadi jiwa saat saya melayani dengan hati. Kasih. Kasih agape. Tanpa pamrih. Apapun yang kita lakukan. Jangan pernah menuntut hormat. Jangan pernah menanti-nanti orang akan sujud dan menyembah kita. Tapi karena sebagai tanda syukurku kepada Tuhan yang begitu mengasihi aku, lebih dulu mengasihi aku, maka aku pun memiliki kasih itu. Kasih yang tulus dalam hidupku. Dan hal itu sungguh boleh terus nyata di dalam keteladanan kehidupan ini. Kata dan perbuatan seiring sejalan. Apa yang saya ungkapkan, sungguh itulah yang saya lakukan. Ketika saya mengajak semua orang, mari kita saling mengasihi, mari kita saling melayani, mari kita saling mengampuni. Maka bersamaan dengan itu pula, saya menunjukkannya di dalam realita hidup saya.
Dan saat itu saya lakukan bukan untuk kemuliaan yang ada pada diriku, pada batinku, tetapi sungguh-sungguh aku akhirnya boleh terus menyandang yang namanya murid Yesus. Seorang murid yang taat, yang setia, seorang murid yang melakukan apa yang tuannya inginkan. Seorang murid yang menjalankan apa yang Tuhannya inginkan ia lakukan. Melayani dengan hati, kasih, teladan, dan menyatakan, aku ini murid Kristus. Selamat memperjuangkan itu dalam realita yang bersama kita alami saat ini. Yakinlah, tidak akan sia-sia. Tapi ketika kita melakukannya, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot pun, bahkan Petrus. Begitu juga murid-murid yang lain, saya dan saudara. Tidak semua kita bersih. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi tidak bersih, Yesus sangat tahu, mengenal murid-muridnya, mengenal saudara, mengenal saya. Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri. Yesus tidak menghakimi mereka, apalagi menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendah dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai sebuah simbol pembersihan, simbol penyucian, sekaligus juga menjadi simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya, dari kasihnya, kasih Yesus kepada murid-muridnya, dan kerelaannya memberi diri sekaligus mau berkorban.
Tuhan yang terkasih, indah bukan saat kita boleh mengungkapkan kasih dengan saling mengasihi, saling melayani, bahkan saling mengampuni. Kita boleh sungguh-sungguh dikuatkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita punya Tuhan yang terus memberikan kita kemampuan, bahkan telah memberikan kita keteladanan. Dan kita punya keluarga. Kita punya orang-orang di sekitar kita. Mari kita terus boleh melangkah, berjalan di dalam saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Umat Tuhan yang terkasih, kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Salib menjaga dan menguatkan kita semua menjalani hari-hari hidup kita kini sampai selama-lamanya. Amin.